Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5348. Berikan kepada bawahanmu. Ledakan. Pada saat ini, ledakan tak berujung terjadi di seluruh aula Raja Hantu. Pegunungan asli aula Raja Hantu dihancurkan oleh pemilik sebelumnya dari makam kematian, dan itu menjadi reruntuhan. Pada saat ini, itu terjadi saat runtuh, kerikil yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana, membuat gemuruh. Istana berubah menjadi reruntuhan, dan bahkan barisan penjaga yang menutupi istana Raja Hantu retak dan pecah tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Di luar aula Raja Hantu, sekelompok sosok mundur dengan gila-gilaan, wajah mereka penuh kengerian. Itu adalah Jenderal Hantu Gui Kui dan yang lainnya yang menjaga bagian luar aula Raja Hantu sebelumnya. Pada saat ini, mereka tampak ketakutan, dan anggota keluarga yang melindungi Raja Hantu dunia bawah mundur dengan gila-gilaan. Panik. Pada saat ini, Qin Chen hanya melayang diam-diam di langit sosok mekar dengan kekuatan tak berujung, seperti dewa, memandang rendah orang-orang di bawah. Menyebabkan kejutan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati Gui Kui dan yang lainnya. Orang ini sepertinya baru saja meledakkan aliran darah ke tanah aula Raja Hantu, dan dari teriakan dingin yang datang dari sana. Semua orang samar-samar menebak identitas aliran darah itu leluhur hantu iblis darah. Mendesis. Suara terengah-engah bergema dalam sekejap di luar aula Raja Hantu. Tidak hanya Gui Kui dan yang lainnya, tetapi juga orang-orang kuat yang awalnya menjaga banyak area terlarang di sekitar aula Raja Hantu semuanya terkejut saat ini. Itu adalah leluhur iblis darah, salah satu master terlarang teratas di tanah terlantar, yang telah berada di tanah terlantar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur hantu setan darah menyebabkan pembantaian yang mengerikan di tanah terbengkalai, sehingga menyinggung banyak orang kuat di tanah terbengkalai. Tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Pada akhirnya, banyak area terlarang di tanah terbengkalai Tuan bergandengan tangan untuk mengepungnya, dan membuat kesepakatan untuk mengakhiri kekacauan. Dari sini kita bisa melihat kengerian dari Blood Fiend Ghost leluhur. Tapi sekarang, apa yang mereka lihat? Nenek moyang iblis darah yang agung, pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa dari tanah terbuang, langsung diledakkan ke tanah istana Raja Hantu oleh sosok muda ini. Adegan seperti itu terukir dalam di kedalaman pikiran semua orang. Memberi mereka pengalaman yang belum pernah terjadi. Sebelumnya terkejut. Siapa orang ini? Itu tuannya. Haha, itu tuannya. Berbeda dari kengerian pembangkit tenaga listrik di area terlarang lainnya, di pegunungan di luar aula Raja Hantu, Ming Dao dan Sagui tampak gembira dan mengepalkan tangan dengan gembira. Mereka tahu bahwa tuannya adalah eksistensi yang paling kuat dan tak terkalahkan. Di tengah raungan yang tak ada habisnya, lolongan marah terdengar saat ini, dan dengan ledakan aliran darah tiba-tiba naik ke langit dari kedalaman aula Raja Hantu yang runtuh. Dia menatap Qin Chen dengan marah di atas kepalanya. Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah tidak memiliki penampilan arogan dan mendominasi di awal, dia berantakan dan napasnya lemah, seperti orang tua yang melarikan diri dari kelaparan. Tanpa bagian utuh di tubuhnya. Wus! Dan pada saat leluhur hantu iblis darah bergegas keluar, dari kedalaman aula Raja Hantu, satu demi satu sosok menakutkan juga naik ke langit, dan mereka datang ke langit di atas aula Raja Hantu satu. Pada Demi, merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Hahaha, Tuan Gu telah melihat penguasa dunia bawah, dan bawahannya tahu bahwa hantu berdarah tua ini masih ingin melahap Tuan dunia bawah. Hantu tua itu tiba-tiba berteriak kegirangan, ekspresinya bersemangat. Penglihatannya memang sangat kuat. Kakak Sui Fian, apa yang terjadi? Bisakah orang ini melarikan diri dari lautan darahmu? Pada saat ini, 3 penguasa makam dewa kematian datang ke leluhur hantu iblis darah dengan tergesa-gesa, melihat leluhur hantu iblis darah yang sangat lemah dan tampaknya telah terluka parah tidak dapat diperbaiki. Jantung mereka berdetak kencang. Dan mereka mau tidak mau berbicara dengan tergesa-gesa.
Di samping, Guilong Guizu dan yang lainnya memandang leluhur hantu berdarah dengan napas lemah dan Qin Chen yang tampak seperti dewa di atas kepalanya dengan ngeri, hati mereka terguncang. Dan mereka ingin tahu apa yang terjadi. Lautan darah leluhur hantu iblis darah adalah keterampilan unik di tanah terlantar, tetapi sekarang keterampilan unik ini telah dihancurkan oleh seseorang. Pergilah. Melihat Master Makam Dewa Kematian dan yang lainnya mendekat, leluhur hantu iblis darah tidak bisa menahan perasaan kebencian yang besar di dalam hatinya. Dan dengan cepat menjauh dari ketiga makam Master Dewa Kematian. Jika bukan karena makam Dewa Kematian, bagaimana dia bisa terlibat dalam pertempuran ini? Dalam kekacauan seperti itu, dia hampir mati. Dan tindakan leluhur hantu iblis darah secara alami membuat ketiga penguasa makam Dewa Kematian berdebar kencang di hati mereka, merasakan ada yang tidak beres. Ini adalah untuk menjauhkan diri dari mereka. Leluhur hantu iblis darah secara alami mengabaikan pikiran di benak guru makam Dewa Kematian, tetapi memandang Qin Chen di atas kepalanya dengan ngeri, mengertakkan gigi dengan ngeri, dan berkata, "Yang mulia, Anda harus memaafkan orang lain dan maafkan orang lain. Tidak ada kebencian yang mendalam antara kamu dan aku. Mengapa kamu harus membunuh mereka semua?" Dia tidak lagi berpikir untuk menghadapi Qin Chen di dalam hatinya, dan hanya ingin memohon belas kasihan. Tidak mungkin, sekarang Qin Chen telah menyerap setidaknya setengah dari lautan darahnya yang tak berujung. Pertarungan dengan Qin Chen sebelumnya membuatnya mengerti dengan jelas bahwa hanya karena dia dan penguasa makam kematian ingin berurusan dengan Qin Chen itu adalah hanya buang-buang waktu, tidak mungkin. Hasil akhir dari konfrontasi yang kuat hanya bisa menjadi kematian di sini yang disebut orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan. Dan memohon belas kasihan bukanlah hal yang memalukan. Hehe, tidak ada kebencian yang mendalam. Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, dan mencibir. Belum lagi yang mulia bergabung dengan penguasa makam Dewa Kematian untuk menyakiti bawahanku, dan kamu ingin melahapku dan bunuh aku, bukankah ini kebencian yang mendalam? Apalagi saat kamu menyinggung perasaanku saat itu, aku penyayang. Dan aku sudah mengampunimu sekali, tapi kamu masih keras kepala, dan berani terus mengincar bawahanku, bagaimana bisa aku tidak membunuhmu? Nada Qin Chen sedingin pisau. Maafkan aku sekali. Sue Vien Gos leluhur terkejut, kapan itu terjadi? Wajahnya jelek dan dia buru-buru berkata, saya tidak tahu kapan saya telah menyinggung pavilion. Senior, jika Anda telah menyinggung senior, beraninya Anda menyinggung senior lagi. Rendah. Sebelum Qin Chen dipanggil senior, dia hanya punya satu pikiran di dalam hatinya, dan itu adalah untuk bertahan hidup. Memikirkan berapa banyak kesengsaraan yang dia alami dari ahli nujum hingga keadaan sekarang itu di luar imajinasi orang biasa, bagaimana dia bisa mati begitu saja di sini. Dan mendengar gelar leluhur hantu iblis Sue, leluhur hantu Guilong dan yang lainnya terkejut. Senior. Nenek moyang iblis darah sebenarnya menyebut pihak lain senior. Dengan identitas dan ranah mereka, mana yang bukan generasi nakal? Dia muda tidak patuh. Saat itu, bahkan leluhur hantu iblis darah dikepung oleh tuan dari banyak area terlarang di tanah terlantar mereka, dan mereka tidak mengatakan bahwa mereka memiliki profil rendah. Tapi sekarang, betapa menakutkannya bisa dikatakan judul seperti itu. Punggung tiga penguasa makam Dewa Kematian bahkan mulai berkeringat. Qin Chen mencibir, yang mulia benar-benar memiliki ingatan yang baik. Belum lama ini, Yang Mulia menggunakan teknik darah untuk melacak bawahan saya. Saya menyela teknik terlarang Anda dan hanya menghukum Anda sedikit. Mengapa Anda melupakannya begitu cepat? Petik 2. Saat itu aku menghancurkan leluhurku. Tidak, senior yang mematahkan teknik terlarang yang lebih rendah. Leluhur darah setan hantu terkejut. Dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Qin Chen. Teknik pelacakan garis keturunannya pernah terganggu oleh kekuatan yang kuat pada awalnya, dia mengira itu adalah Raja mendesak kekuatan laut mati untuk memotong persepsinya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Qin Chen.
Senior, aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, kalau tidak beraninya aku menyinggung senior lagi. Leluhur hantu iblis darah memiliki kebencian yang besar di hatinya, dan dia juga pemilik makam dewa kematian. Jika dia bukan pemilik makam dewa kematian, bagaimana dia bisa menyinggung pihak lain? Saat ini, yang paling dia benci di hatinya adalah pemilik makam dewa kematian. Hehe, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Sebelumnya, aku pernah mengatakan bahwa selama kamu melepaskan hantu tua Suangwei dan berlutut untuk mengakui kesalahanmu, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Penguasa makam dari Dewa Kematian telah berurusan denganku. Dan aku telah menyelamatkanmu berkali-kali, tetapi kamu telah terobsesi berkali-kali. Sekarang apakah kamu masih ingin aku mengampunimu lagi? Boom! Tanda seru. Teriak Qin Chen dengan dingin, suaranya seperti guntur, dan dalam sekejap aura menakutkan terpancar darinya. Aura ini mengandung kekuatan ruang yang luar biasa, seperti lautan luas, dan dengan kejam menekan leluhur iblis darah. Akan menyerangnya lagi. Senior. Leluhur hantu iblis Sue terkejut, tolong hentikan, kamu adalah pemilik makam dewa kematian. Semuanya dihasut oleh orang ini. Aku bersedia menebus dosa-dosaku. Aku hanya meminta senior untuk luangkan hidupku. Berbicara tentang ini, Sue. Vien cahaya yang tajam dan ganas tiba-tiba keluar dari mata leluhur hantu, dan sebelum dia bisa menunggu Qin Chen untuk menjawab, dia menjarah langsung ke arah pemilik makam dewa kematian. Tuan makam dewa kematian, Anda menghasut saya untuk mengambil tindakan terhadap Tuan senior dunia bawah. Anda pantas mati. Hari ini, leluhur ini akan membunuh tumor kanker di tanah terlantar Anda, dan menghilangkan kebencian di hati saya untuk Tuan senior dunia bawah. Dengan keras. Suara ketika jatuh, energi darah melonjak ke seluruh tubuh leluhur hantu iblis darah, dan tiba-tiba membengkak berubah menjadi lautan luas lagi. Dan dengan ganas membombardir pemilik makam dewa kematian. Kakak Sue Vien, apakah kamu gila? Master makam dewa kematian meraung ketakutan, dan mundur dengan kasar. Namun, domain laut darah dari leluhur hantu setan darah mengular dengan cepat, dan cahaya darah yang tak terlihat menyelimuti master makam dewa kematian. Dan lautan darah yang luas mengalir langsung ke master makam dewa kematian terlepas dari segalanya. Tanpa menahan sama sekali. Itu semua kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana leluhur ini bisa menyinggung senior? Kamu pantas mati. Leluhur setan darah meraung marah, seolah-olah semua air di sungai kematian tidak bisa memadamkan kebencian di hatinya. Makna. Kamu. Penguasa makam dewa kematian ketakutan dan tidak berani gegabah. Dalam krisis, dia hanya bisa mengaktifkan sabit dewa kematian, dan menebas dengan marah. Ledakan. Sabit kematian membawa bayangan pisau hitam berkabut, dan membelah lautan darah yang diledakkan oleh leluhur hantu iblis darah dalam sekejap. Niat kematian yang menakutkan yang terkandung dalam sabit dewa kematian dengan gila-gilaan mengguncang lautan leluhur hantu iblis darah. Leluhur hantu iblis darah meraung kesakitan. Sabit dewa kematian adalah harta tingkat atas, yang cukup untuk menembus kekuatan lautan darah dan melukai jiwanya. Jika dia berada di masa jayanya, dia secara alami tidak akan takut, tetapi sekarang lautan darahnya hilang sebagian besar diambil oleh Qin Chen, dan banyak keinginan dimusnahkan. Dan jiwanya rusak serangan sabit kematian segera membawa dia. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua, terima kasih. Dia melakukan banyak kerusakan. Tuan makam dewa kematian, bajingan, bunuh. Dalam rasa sakit yang parah, leluhur hantu iblis darah meraung dengan liar, matanya ganas, dan dia membunuh dengan gila-gilaan. Bum bum bum. Segera, dunia berguncang, dan leluhur iblis darah dan penguasa makam dewa kematian bertarung dengan gila-gilaan. Yang satu melonjak dengan darah yang tak ada habisnya, dan yang lainnya mengaktifkan sabit maut. Kedua belah pihak bertarung sampai mati. Getaran hebat. Pemandangan seperti itu langsung mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah leluhur hantu iblis darah dan penguasa makam dewa kematian berada dalam kelompok yang sama? Mengapa kedua belah pihak bertempur sampai mati?
Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah, dan Guilong Guizu serta yang lainnya memandang Qin Chen dengan ngeri apa yang terjadi antara orang ini dan Guizu Suesa sebelumnya. Mengapa nenek moyang hantu iblis darah yang telah berada di tanah terlantar selama bertahun-tahun begitu ketakutan sehingga dia lebih suka bertarung sampai mati dengan pemilik makam dewa kematian daripada menjadi musuh lagi? Bukan hanya mereka, tetapi Qin Chen juga tertegun. Hehe, leluhur iblis darah ini benar-benar menentukan. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia belum benar-benar melakukan apapun padanya, leluhur iblis darah telah bertarung sampai mati dengan penguasa makam kematian Tuhan, jika dia bergerak saat ini. Bukankah itu akan membantu master makam kematian? Untuk sesaat, Qin Chen tidak punya pilihan selain menghentikan tembakannya, dan melihat leluhur iblis darah, dan melihat dia dan pemilik makam dewa kematian bertarung bersama dengan panik. Hehe, apakah kamu ingin bertarung dan lari? Qin Chen mencibir di dalam hatinya, dan melihatnya melangkah maju. Pada saat yang sama, medan luar angkasa yang tak terlihat tiba-tiba dilepaskan di tubuhnya. Boom itu langsung menyelimuti puluhan juta mil sekitar, kehampaan di dalam. Segera paksaan ruang yang tak terlihat merembes ke dunia, menyebabkan tubuh semua orang yang hadir tenggelam. Adapun Jenderal Hantu Cukui dan pusat kekuatan detasemen ganda di banyak daerah terlarang di pegunungan sekitarnya, tubuh mereka terguncang hebat, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak hanya mereka, tetapi semua master dari area terlarang yang hadir juga mengubah wajah mereka secara drastis. Kekuatan ruang ini. Wulong Guizu dan yang lainnya mengangkat kepala satu demi satu, dengan ekspresi takjub di wajah mereka. Karena kekuatan ruang yang dilepaskan oleh Qin Chen mencakup jangkauan yang terlalu luas, kekuatannya kurang dari 1/10 dari yang dilepaskan dalam pertempuran nyata. Tetapi kekuatan ruang yang hanya kurang dari 1/10 dari kekuatan membuat itu bahkan lebih kuat kekosongan di sekitar tubuh banyak master. Area terbatas yang hadir bergetar hebat, seolah-olah mereka tidak tahan. Ini adalah kekuatan ruang yang mengerikan. Pada saat ini, Guilong Guizu dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Qin Chen dan Xie Zun Wanzi pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Dan mereka bisa saling membunuh dengan begitu cepat. Kekuatan ruang Qin Chen terlalu menakutkan, ia dapat memiliki kekuatan seperti itu ketika menutupi puluhan juta mil kehampaan. Begitu pertempuran dimulai, kekuatan ruang membentuk medan ruang mutlak. Di ruang pertempuran dengan radius hanya 10.000 mil. Medan luar seberapa menakutkan Ziwei. Saya khawatir itu dapat merobek dan meledakkan bidang keteraturan dari sebagian besar pusat kekuatan alam keteraturan abadi dalam sekejap. Dan detasemen 3 yang kehilangan keunggulan di bidang ketertiban sama saja dengan kehilangan lengan dalam pertempuran, jadi bagaimana bisa menjadi lawan Qin Chen? Mereka yang ingin memahami poin ini, Long Guizu dan yang lainnya semuanya ngeri. Secara alami, Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi di hati mereka, kekuatan ruang yang tak berujung menyebar. Dan segera menyelimuti leluhur hantu iblis darah dan pemilik makam dewa kematian di bawah kekuatan ruangnya sendiri. Leluhur hantu Sui Fian, tidakkah kamu ingin menggunakan kesempatan bertarung untuk melarikan diri? Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan seringai di sudut mulutnya. Klik. Mendengar ini, leluhur hantu Sui Fian terkejut, sejujurnya, dia benar-benar memiliki rencana ini sebelumnya. Seberapa kuat penguasa makam dewa kematian? Meskipun nenek moyang hantu iblis darahnya mengaku abadi, ada beberapa penguasa area terlarang di tanah terlantar, meskipun dia tidak takut, pihak lain juga tidak takut padanya. Makam penguasa kematian adalah salah satunya. Penguasa makam dewa kematian, yang memiliki harta tingkat atas dewa kematian, sabit dewa kematian, mencoba yang terbaik, tetapi darahnya mungkin tidak dapat menjebak pihak lain. Oleh karena itu, leluhur hantu iblis darah sedang berjuang mati-matian sekarang, pada kenyataannya, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk melawan penguasa makam kematian. Meninggalkan kendali Qin Chen, dan mencari kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini.
Begitu dia melarikan diri dari tempat ini, Laut Mati sangat luas, dan bahkan jika dia tidak bisa bersembunyi di tempat yang ditinggalkan, dia masih bisa bersembunyi di kedalaman Laut Mati. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen bisa pergi ke semua tempat terlarang di kedalaman Laut Mati untuknya. Tapi sekarang merasakan kekuatan samar ruang di sekelilingnya, sudut mulut Sui Vian Ghost Ancestor tersenyum kecut, dan dia tahu bahwa idenya mungkin sia-sia. Dia tahu kengerian domain spasial Qin Chen dengan sangat baik. Di bawah perlindungan kekuatan spasial pihak lain, tidak diragukan lagi sulit baginya untuk melarikan diri dari kendali Qin Chen. Begitu Qin Chen marah, dia takut itu benar tidak ada lagi harapan hidup. Bunuh. Memikirkan hal ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun, dia meraung dengan ganas, dan dengan ledakan, kekuatan mengerikan dari lautan darah mendidih dan terbakar dalam sekejap. Untuk membunuh penguasa makam dewa, leluhur hantu setan darah langsung membakar asalnya sendiri, meskipun hal itu akan sangat merusak asalnya yang awalnya terluka parah lagi. Dan bahkan menyebabkan wilayahnya jatuh, tetapi dia tidak peduli. Kurang. Karena dia tahu bahwa saat ini, antara dia dan pemilik makam dewa kematian, hanya satu yang bisa selamat. Ledakan. Lautan darah yang tak berujung langsung menyelimuti Tom Master of Death God. Bajingan. Apakah kamu gila, Blood Demon Ghost Ancestor? Master makam dewa kematian meraung, dan pihak lain benar-benar membakar asalnya. Ini benar-benar putus asa baginya, dan tidak ada ruang untuk pemulihan. Menyebabkan tubuh pemilik makam dewa kematian membuat suara, dan asal-usul keduanya dengan cepat dimusnahkan. Orang gila. Penguasa makam dewa kematian ketakutan dan marah. Ini hampir merupakan cara bagi nenek moyang iblis darah untuk binasa bersama. Gunakan sumber aslinya untuk memusnahkan sumber aslinya. Dan Anda akan melihat milik siapa sumber aslinya lebih tebal dan siapa yang bisa bertahan, ini untuk melukai musuh, 1000 adalah sarana untuk mengalahkan diri sendiri 800. Orang itu benar-benar sangat menakutkan sehingga leluhur hantu iblis darah lebih suka binasa bersama daripada menjadi musuhnya. Awalnya, pemilik makam dewa kematian masih memiliki ide untuk menyelamatkan leluhur iblis darah, tetapi sekarang idenya telah benar-benar padam, dan dia ketakutan dan marah. Dan langsung terbakar asalnya sendiri. Leluhur hantu iblis darah, karena kamu gila dan ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Tuan makam dewa kematian tampak gila. Dan mengintegrasikan asalnya sendiri ke dalam sabit dewa kematian di tangannya seperti orang gila. Boom, sabit dewa kematian meledak tiba-tiba satu demi satu rune yang menyilaukan. Benang, dan benang sutra hitam di seluruh langit dengan cepat bergabung, berubah menjadi bayangan pisau hitam yang mencapai langit, dan membanting ke bawah. Leluhur hantu berdarah di depannya. Boom! Lautan darah mendidih, lautan darah leluhur hantu iblis darah diserap oleh Qin Chen, dan hanya sekitar 3/10 dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Mengeluarkan raungan melengking. Dan jiwa menderita luka berat. Tapi dia tidak mundur sedikit pun, sebaliknya, dia membakar lautan darahnya semakin gila-gilaan, dengan gila-gilaan menyelimuti penguasa makam maut, mencoba memusnahkan jiwanya. Binasa bersama. Leluhur hantu setan darah tahu betul bahwa hari ini baik pemilik makam dewa kematian meninggal atau dia meninggal. Dan pasti hanya ada satu orang di antara dia dan pemilik makam dewa kematian yang selamat. Pemilik makam dewa kematian meraung, leluhur roh raksasa, hantu tua Jiuying, apa yang masih kamu lakukan? Datang dan bantu aku, ketika aku mati, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Guilong Guizu dan yang lainnya meraung dengan marah. Ada juga Guilong Guizu, semuanya, orang ini tidak tahu apa asalnya, begitu dia keluar, dia menyebabkan pembantaian di tempat yang saya tinggalkan. Bahkan darah leluhur hantu iblis ditakuti sampai mati oleh orang ini. Seperti ini, dengan kekuatan orang ini, begitu kita jatuh, apakah menurut Anda akan ada hasil yang baik?
Dia berani membunuh Wan Qi Xiezun, berani membunuh kursi ini, berani membunuh leluhur iblis darah, berani membunuhmu. Begitu aku mati, kamu pasti akan menjadi daging di talenan orang ini. Dan disembeli oleh orang ini. Tuan makam Dewa Kematian meraung lagi dan lagi. Mendengar kata-kata pemilik makam Dewa Kematian, wajah semua orang yang hadir berubah. Harus dikatakan bahwa perilaku gila leluhur hantu iblis darah, kata-kata pemilik makam Dewa Kematian, dan jatuhnya Master Jahat Wan Qi, membuat semua orang setuju dengan kata-kata pemilik makam kematian. Tuhan, tanah terbengkalai hari ini sebenarnya telah menjaga keseimbangan sepanjang tahun, meskipun ada perkelahian di antara mereka, tidak banyak perkelahian, tetapi begitu Qin Chen muncul, dia segera merusak keseimbangan tersembunyi dari tanah terbengkalai. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat orang. Leluhur hantu roh raksasa, hantu tua Jiuying, untuk apa kau masih berdiri di sana? Penguasa makam Dewa Kematian dengan gila-gilaan membelah lautan darah yang mengerikan di depannya. Tubuhnya dibakar habis-habisan oleh laut yang tak berujung. Darah, berteriak kesakitan. Bunuh. Leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying ragu-ragu sejenak, lalu berbalik ganas, dan bergegas menuju leluhur hantu iblis darah dengan gila. Bagaimanapun juga pemilik makam Dewa Kematian tidak bisa mati sekarang, begitu pemilik makam Dewa Kematian meninggal keduanya pasti akan sendirian. Melihat leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiuying bergerak, mata Qin Chen menjadi dingin, dan dia menatap Wangu Mingzu dan iblis tua Suangwei dengan dingin. Kalian berdua pergi bantu leluhur hantu iblis darah, jangan biarkan dia mati, orang-orang yang bekerja untukku hanya bisa diserahkan kepadaku. Untuk dibunuh, dan akan terlalu memalukan untuk dibunuh oleh orang lain. Ya, penguasa dunia bawah. Kuek, Lord Underworld, serahkan pada bawahanmu. Wangu Mingzu dan Suangwei Laomo saling memandang, dan mereka berdua mengeluarkan suara mengoceh, dan sosok mereka tiba-tiba bangkit dengan hebat, langsung menuju medan perang di bawah. Melihat pemandangan ini, Guilong Guizu dan yang lainnya akhirnya tidak tahan lagi, mereka saling memandang, melangkah maju selangkah demi selangkah, dan mendekati medan perang satu persatu. Hah! Begitu Wulong Guizu dan yang lainnya bergerak, Qin Chen tiba-tiba menoleh dan melihat ke beberapa orang. Niat membunuh yang ganas keluar dari tubuh Qin Chen, menutupi Wulong seketika. Guizu dan lainnya. Semuanya, apakah ini akan membela makam Dewa Kematian dan membuat musuh penguasa dunia bawah? Boom! Niat membunuh yang mengerikan menyapu seperti lautan luas, menyampaikan rasa membunuh yang kuat, yang menyebabkan Guilong Guizu dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu. Bab 5349. Cukup percaya diri. Pada saat ini, niat membunuh Qin Chen yang mengerikan melonjak seperti lautan luas, dengan cepat melewati semua penguasa area terlarang yang hadir, dengan peringatan sekecil apapun. Seolah-olah mereka akan menyerang dengan keras jika mereka melakukan perubahan. Ini mengubah corak banyak master area terbatas yang hadir. Tuan dari area terlarang memiliki wajah muram dan mendengus dingin. Apa maksudmu, Yang Mulia? Apa maksudmu? Qin Chen mencibir, menyipitkan matanya dan melihat ke pihak lain. Aku seharusnya yang bertanya padamu, kan sekarang Lord Ben Ming bertarung melawan penguasa makam Dewa Kematian, semua orang melangkah maju bersama, mengapa kamu akan membela dunia bawah? Boom! Begitu kata-kata itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang lebih kuat. Niat membunuh ini seperti pelangi ilahi, membubung ke langit, langsung ke awan 9 langit. Dan mengguncang kehampaan. Utamakan kata-kata buruk penguasa dunia bawah. Siapapun yang berani membantu penguasa makam kematian hari ini adalah musuh penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah tidak akan pernah berbelas kasih kepada musuh. Qin Chen menatap dengan jijik, menghadap semua area terlarang yang hadir. Tuan tidak mundur sedikit pun. Adegan seperti itu membuat Jenderal Hantu Cukui di kejauhan dan pembangkit tenaga listrik di banyak area terlarang terkesiap dan terpana. Gila. Ini gila.
Sekarang semua orang yang berdiri di depan Qin Chen adalah penguasa area terlarang dari tanah terbengkalai, pembangkit tenaga listrik terpisah dari tatanan tiga abadi. Dan jika seseorang dipilih secara acak, itu adalah keberadaan yang akan bergetar di tanah yang ditinggalkan. Tanah. Dan Qin Chen menghadapi tuan dari banyak area terlarang sendirian, tidak hanya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi juga mengatakan kata-kata gila seperti itu. Tidakkah dia takut membuat musuh dari seluruh tanah yang ditinggalkan? Dan kata-kata Qin Chen secara alami membuat master lain dari area terlarang terlihat muram dan kesal. Yang mulia agak sombong, bukan? Membantu penguasa makam dewa kematian adalah musuhmu. Mengapa, maksudmu semua orang di tanah terlantar kami harus mengikutimu? Seberapa masuk akal ini? Apa lebih lanjut, kami melintasi tanah terbengkalai. Selama bertahun-tahun Anda telah mempertahankan tatanan tanah terlantar, bahkan jika kultivasi Anda setinggi langit, bagaimana Anda bisa menutupi langit dengan satu tangan? Petik 2. Tuan dari area terlarang berkata dengan marah, matanya dingin dan tegas, jika bukan karena kekuatan luar biasa Qin Chen dalam memenggal kepala Wan Qi Xie Zun dalam sekejap sebelumnya. Jika orang lain berani berbicara seperti itu di depan mereka, mereka akan membunuh satu sama lain sejak lama. Tidak hanya dia, penguasa lain dari area terlarang juga memiliki mata dingin. Sejujurnya, mereka hanya dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen sebelumnya dan takut, tapi sekarang kata-kata Qin Chen terlalu tidak menghormati mereka. Mana yang lebih baik untuk menjadi penguasa area terlarang? Tanda tanya. Di sisi lain, apakah mereka raksasa di tanah terlantar atau di luar? Tindakan Qin Chen sama sekali tidak menganggapnya serius. Qin Chen melirik pembicara, ini adalah pria dengan penguasa area terlarang dengan sisik hitam pekat lahir dengan satu tanduk, dan rasnya tidak diketahui sebelum dia hidup. Pupil merah gelapnya bersinar dingin, seolah dia ingin memilih seseorang untuk dimakan, dan ada keganasan yang tak bisa dijelaskan melonjak. Tapi Qin Chen dia tidak takut sama sekali, dan bahkan mengabaikan pihak lain, tetapi berkata dengan ringan. Kamu bisa mengatakan bahwa penguasa dunia bawah itu sombong, atau bahwa penguasa dunia bawah itu sombong, atau bahwa penguasa dunia bawah itu sombong, dunia bawah menutupi langit dengan satu tangan. Tetapi penguasa dunia bawah telah meletakkan kata-katanya di sini hari ini musuh penguasa dunia bawah. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencobanya. Petik 2. Boom! Niat membunuh yang tajam keluar dari tubuh Qin Chen, dan dia bergegas langsung ke arah lawan. Niat membunuh yang mengerikan hampir berubah menjadi substansi, dan ketika dia mendengar bunyi klik, celah terbuka di kehampaan di bawah niat membunuh ini. Langsung dipotong dengan kekerasan ke penguasa area terlarang. Penguasa area terlarang jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya di depan begitu banyak orang. Kekuatan niat membunuh telah datang ke dia, dan dengan raungan tergesa-gesa, dia meninju. Mengaum, kekuatan tinju menyapu, dan penguasa area terlarang yang diselimuti sisik mengguncang kehampaan dengan tinjunya, seolah-olah binatang purba lain datang dari dunia. Dia bergegas keluar dengan ganas, mengaum, mencoba menggigit dunia, dan bertabrakan. Ada ledakan dan retakan, dan di bawah mata semua orang yang ketakutan, binatang buas yang tak terlihat itu hancur di bawah serangan Qin Chen. Dan menghantam tinju bersisik dari penguasa area terlarang di atas. Dengan sekali klik, orang itu mendengus kesakitan, sisik padat di wajah kepalan tangan hancur berkeping-keping, dan pada saat yang sama, tanda pedang dengan tulang dalam muncul di wajah kepalan tangan, dan seluruh orang itu mundur. 7 kali berturut-turut di tengah aura kematian setelah 8 langkah, dia menstabilkan sosoknya. Nenek moyang buaya virtual. Melihat ini, master lain dari area terlarang mengubah warna mereka dan menatap Qin Chen dengan ngeri. Itu hanya semburan energi yang muncul sesuka hati. Dan itu benar-benar mengusir leluhur buaya virtual dalam keadaan tatanan abadi, meskipun leluhur buaya virtual tidak menyadarinya untuk sementara waktu dan membuat gerakan tergesa-gesa.
Level ini kekuatan masih membuat semua orang berubah warna melompat dengan liar. Kamu, nenek moyang buaya virtual ditolak dalam tampilan penuh, dan dia kehilangan semua wajahnya memerah, dan dia sangat marah. Ledakan. Ada aura kematian gelap yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Leluhur buaya virtual memandang hantu leluhur naga dengan ngeri, dan berkata dengan marah. Kakak bolong, orang ini terlalu sombong, mengapa kita tidak mengambil tindakan bersama, mari kita bertarung bersama. Biarkan dia memberinya pelajaran agar dia tahu bahwa tempat terlantar ini jelas bukan tempat baginya untuk mendominasi dan sombong. Nenek moyang buaya virtual sangat marah, tetapi dia tidak melakukannya. Bergegas menuju Qin Chen dengan gegabah. Pukulan Qin Chen sebelumnya membuatnya sangat memahami kengerian Qin Chen, dan dia mungkin akan dipenggal seperti Wan Qi Xie Zun jika dia melangkah maju sendirian. Tapi dia tidak bisa menelan nada itu sebelumnya, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Guilong Guizu, berharap Guilong Guizu bisa membela dia. Selama mereka memiliki begitu banyak master di area terlarang untuk menyerang bersama, apakah mereka masih takut pria di depannya akan gagal? Kakak buaya Su, hati-hati dan jangan tidak sabar. Guilong Guizu mengangkat tangannya. Dia sebenarnya sangat marah di dalam hatinya, tetapi kekuatan Qin Chen yang terungkap sebelumnya membuatnya sangat cemburu dan tidak berani bertindak gegabah. Tapi aku melihatnya melangkah maju, menatap Qin Chen dengan mata menyipit, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Teman, aku tidak akan menjadi musuh bagimu, itu hanya penguasa makam kematian. Leluhur raksasa hantu roh, hantu tua dari 9 bayi, dan iblis darah. Tidak peduli apa yang dikatakan leluhur hantu, mereka semua adalah penyintas saya. Jubah tanah terbengkalai. Sekarang area terlarang Laut Mati akan segera dibuka. Setiap penguasa area terlarang di tanah yang saya tinggalkan sangat berharga. Stop dulu. Adapun bagaimana cara menghadapi orang-orang yang menyinggung teman-teman ini, nanti kita bahas proposal bagaimana. Petik 2. Kata leluhur hantu naga sambil tersenyum. Dia merasa etiketnya sudah ada, dan tidak peduli apapun, pihak lain akan memberinya muka di hadapan begitu banyak dari mereka. Tidak sama sekali. Namun, Qin Chen mencibir, tanpa memberikan wajah apapun, dan berkata dengan dingin, hari ini, pemilik makam Dewa Kematian, penguasa dunia bawah pasti akan membunuhnya. Penguasa dunia bawah, ambil konsekuensinya. Sendiri bahaya. Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Qin Chen tiba-tiba melesat ke arah medan perang di bawah, dan cahaya dingin menerobos matanya. Setelah sekian lama, sudah waktunya untuk membunuh pemilik makam Dewa Kematian, jika tidak, malam tidak akan penuh dengan mimpi. Kecepatan Qin Chen sangat cepat, dalam sekejap. Dalam waktu singkat, dia sudah tiba di medan perang di bawah. Pada saat ini, di medan perang di bawah, dengan bantuan kekuatan ruang Qin Chen, Suangui Laomo menahan raksasa roh Guizu dan Jiuying Lao Gui sendirian. Sementara Wan Guming para leluhur dan leluhur hantu darah dengan panik menyerang pemilik makam Dewa Kematian, menyebabkan dia sering mundur dan berlumuran darah. Melihat Qin Chen menyerbu pergi, pemilik makam Dewa Kematian terkejut. Saudaraku, saudara Kongming, semuanya, selamatkan aku dengan cepat. Petik 2. Pemilik makam Dewa Kematian tampak ketakutan dan meraung cemas. Dia tahu kengerian Qin Chen dengan baik. Pedang hitam aneh itu sangat kuat, dan niat membunuh yang meledak sudah cukup untuk bersaing dengan sabit dewa kematiannya. Terlebih lagi, dia adalah terluka parah sekarang. Hanya dengan mengandalkan kekuatan sabit kematian dia dapat bolak-balik dengan leluhur iblis darah dan raja hantu hutan, tetapi dia juga sering terluka dan menggeliat. Begitu Qin Chen bergabung dengan medan perang lagi, bagaimana bisa dia menahan 3 orang kuat dalam kondisinya? Serangannya pasti akan mati di sini seperti Master Jahat Wan Qi. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkannya di lapangan adalah Guilong Guizu dan yang lainnya, dan hanya Guilong Guizu dan yang lainnya yang bisa menahan serangan Qin Chen bersama. Selamatkan kamu. Master Makam Dewa Kematian, kamu telah menyinggung penguasa dunia bawah, bahkan jika 4 kaisar besar dunia bawah turun hari ini, kamu tidak akan lolos dari kematian.
Qin Chen mendengus dingin, turun ke medan perang, domain luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan, dan dalam sekejap untuk sesaat. Pemilik makam Dewa Kematian hanya merasakan kekuatan yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya menekannya secara instan, membuatnya sulit. KKK. Void membuat suara sobekan yang rapuh di bawah kekuatan ruang. Sungguh medan luar angkasa yang menakutkan. Pemilik makam kematian memandang Qin Chen dengan ngeri, bidang tatanan spasial ini saja sudah cukup baginya untuk berkeliaran dengan bebas di tanah terlantar ini. Dan mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa menentangnya. Tuan Mingzu. Melihat penjarahan Qin Chen, Wangu Mingzu berhenti menyerang dan buru-buru memberi hormat. Leluhur hantu iblis darah juga terkejut, diam-diam mengelak ke samping, tidak berani menatap langsung ke arah Qin Chen, dan menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Brengsek. Inilah iblis. Leluhur hantu iblis darah ketakutan dan hatinya bergetar. Dia tahu kengerian Qin Chen yang terbaik. Hanya memikirkan adegan Qin Chen melahap lautan darahnya sebelumnya, dia tidak bisa menahan gemetar. Dua pemborosan, hanya penguasa makam Dewa Kematian, aku sudah lama tidak meminumnya, dan aku harus melakukannya sendiri, kata Qin Chen dengan ekspresi muram. Wangu Mingzu memamerkan giginya dan berkata, Tuan Mingzu, anak ini mudah dibunuh, tetapi Mingbing di tangannya luar biasa, jadi itu sebabnya. Mingbing. Qin Chen langsung menyela kata-kata Wangu Mingzu, apakah kamu kuat? Wan Gu, kamu tidak memiliki harta karun, apakah kamu menyembunyikannya di dalam peti mati? Wan Gu Mingzu tercengang, yang dimaksud Chen Sao adalah, jangan menahan diri, bunuh orang ini secara langsung, aku tidak ingin membuang waktu lagi. Meninggalkan area terlarang laut mati ini secepat mungkin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah mengatakan itu, Qin Chen memandangi pemilik makam Dewa Kematian, dan pedang berkarat misterius telah muncul. Dia meletakkannya di tangannya, dan berkata dengan mencibir, Tuan makam Dewa Kematian, Anda harus pergi dengan patuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang akan aku bunuh. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen telah mengilhami serangkaian energi pedang hitam meledak. Melihat Qin Chen membunuhnya, pemilik makam Dewa Kematian melihat Qin Chen datang, matanya penuh kengerian, dan dia buru-buru berkata kepada leluhur hantu dan yang lainnya di kejauhan, kakak bolong. Jangan harus menyelamatkanku, selama kamu menyelamatkanku, aku akan dibunuh di kuburan Dewa Kematian. Selama kamu menginginkan segalanya, kursi ini dapat memberimu. Dan kamu telah lupa bahwa Raja Hantu Dunia Bawah dan Iblis Tua Suangui memiliki air laut mati, yang merupakan kunci untuk memasuki kedalaman laut mati. Apakah kamu tidak menginginkannya? Benarkah? Penguasa makam Dewa Kematian meraung, sementara meraung, dia tidak berani gegabah mempertaruhkan risiko cedera serius pada sumbernya, sekali lagi membakar sumber kematiannya sendiri. Dan menanamkannya ke sabit Dewa Kematian, dan pada saat yang sama penguasa makam Dewa Kematian menghadapi sabit maut, dia menyemburkan seteguk darah, dan kemudian mendesak sabit maut untuk menebas Qin Chen secara tiba-tiba, mencoba menahan aura pedang hitam Qin Chen. Penguasa makam Dewa Kematian menebas, dan sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari sabit Dewa Kematian, dan satu demi satu prasasti menyala di sabit Dewa Kematian. Meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan, dan pada saat yang sama meledak. Dari cahaya hitam ada 12 pedang Qi yang menakutkan. 12 aura pedang kematian hitam langsung menyelimuti Qin Chen dengan suara merobek ruang. Ketika aura pedang ini pertama kali muncul, mereka masih 12 bayangan pedang hitam. Dan ketika 12 bayangan pedang benar-benar dikorbankan pada saat itu, telah menjadi tirai dengan radius 10.000 kaki, dan seluruh ruang didukung oleh tirai gelap ini. Pemandangan teduh cahaya pisau yang mengerikan ini, belum lagi orang-orang yang terlibat, apapun yang mendekati pemandangan teduh cahaya pisau ini akan hancur berkeping-keping. Apakah itu sebenarnya formasi pedang? Qin Chen mencibir di dalam hatinya, pemilik makam Dewa Kematian benar-benar meninggalkan kartu hall-nya, formasi udara pedang ini lebih menakutkan daripada tembakannya sebelumnya.
Dan itu jelas kartu trufnya. Namun, Qin Chen tampak gila, dan telah merangsang sumbernya secara ekstrim, dan bahkan menyemburkan darah. Qin Chen segera tahu bahwa formasi udara pedang ini jelas bukan untuk digunakan oleh pemilik makam kematian, begitu digunakan di sana harus faktanya, ini juga terjadi. Untuk mengaktifkan formasi pola gelap pada sabit maut, pemilik makam dewa kematian perlu memasukkan asal dan darahnya sendiri ke dalamnya untuk mengorbankan sabit maut. Pengorbanan semacam ini tidak dapat diubah, artinya, setelah dia menggunakannya. Melatih teknik rahasia ini akan merusak esensi dan darahnya secara permanen, yang tidak dapat diperbaiki. Tapi saat ini, pemilik makam dewa kematian tidak bisa terlalu peduli lagi, dia hanya ingin selamat dari serangan Qin Chen, dan hanya dengan bertahan dia bisa memiliki masa depan. Dan setelah memicu formasi pola gelap sabit kematian, dia mundur dengan keras menuju tempat nenek moyang hantu naga dan yang lainnya, suara mendengung. Sepertinya menembus udara. Ini adalah harta karun Ming lain dari makam penguasa kematian. Meskipun harta karun Ming ini tidak sekuat sabit kematian, itu juga merupakan harta karun Ming tingkat atas dalam transendensi. Dia belum pernah menggunakan harta karun Ming ini sebelumnya, jadi ini adalah salah satunya. Kartu trufnya pada saat ini. Dia tidak peduli tentang bersembunyi, dan tombak kematian hitam pekat itu bergetar hebat begitu muncul, berubah menjadi badai tombak hitam pekat yang meledak di Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin. Meskipun aura putus asa dari penguasa makam dewa kematian itu menakutkan, dan formasi pola gelap yang melonjak pada sabit kematiannya juga sangat kuat di mata Qin Chen. Dibandingkan dengan serangan yang dia temui dari jantung ruang, bahkan tidak dekat. Apa yang membuat Qin Chen lebih tenang adalah domain ketertiban pihak lain. Domain kematian Master Makam Dewa Kematian sudah dianggap kuat di antara pemain kuat dengan level yang sama. Tetapi itu tidak layak disebutkan di depan ruang Qin Chen domain. Qin Chen juga mengambil langkah maju, dan pedang berkarat misterius itu telah dipukul lagi, niat membunuh dan energi pedang guntur gelap di luar angkasa. Dalam sekejap, lebih banyak lampu pedang hitam pekat meledak. Lampu pedang hitam pekat ini terutama didasarkan pada niat membunuh laut mati, ditambah dengan kekuatan ruang angkasa. Dan menyatu dengan sejumlah kekuatan guntur dari dunia bawah. Lampu pedang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bentangan luas arai pembunuh, untuk memblokir susunan Ki-12 pedang dari penguasa makam Dewa Kematian. Menghadapi tombak kematian yang gelap dari penguasa makam dewa kematian, Qin Chen juga tidak takut sama sekali. Auranya meledak. Dan wilayah luar angkasa yang menakutkan juga meluas pada saat yang bersamaan. Suara berderak yang hanya bisa didengar oleh pemilik makam dewa kematian, dan pemilik makam dewa kematian segera mengubah wajahnya. Dia telah berperang melawan Qin Chen sejak lama. Dan tahu bahwa Qin Chen domain itu sangat menakutkan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membakar sumbernya. Domain yang terbentuk setelah esensi dan darah masih sangat tidak berguna di domain spasial Qin Chen, dan itu hancur hanya dalam sekejap. Bang-bang, ada semburan suara padat lainnya. Baru saja tirai pisau gelap seperti tirai hitam terbentuk. Itu tersapu oleh aura pedang pembunuh Qin Chen, dan tiba-tiba menjadi kacau. Selain itu, di medan luar angkasa Qin Chen, kecepatan eksitasi susunan pisau itu juga menjadi sangat lambat. Tapi saat ini, Qin Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan menebas dengan pedang karat misterius. Petir gelap menyambar, membawa. Itu bergerak dengan benang sutra hitam panjang bertabrakan dengan badai tombak maut dari pemilik makam dewa kematian, dengan dentuman keras, kehampaan terkoyak. Guntur gelap dan cahaya hitam memercik, dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul di ruang bertabrakan Dao. Ruang retak. Dengan gerakan ini, kehampaan di tanah terbengkalai hancur berkeping-keping, dan penguasa makam dewa kematian tidak bisa lagi menahan kepanikan di hatinya pada saat ini. Dia sepenuhnya mengerti bahwa bahkan jika dia membakar sumbernya, itu tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Qin Chen. Memiliki domain yang jauh lebih kuat daripada miliknya. Pemilik makam dewa kematian menyemburkan seteguk darah lagi tanpa memikirkannya.
Pada saat yang sama, dia juga membakar jiwanya. Ditambah dengan, jika tidak ada jenius yang menentang surga untuk memperbaikinya nanti, basis kultivasi Master Makam Dewa Kematian pasti akan jatuh setelah pertempuran ini. Namun saat ini, pemilik Makam Dewa Kematian tidak terlalu peduli lagi, karena dia pasti akan mati jika tidak bekerja keras, setelah membakar jiwa, sumber, dan esensi darah pada saat bersamaan. Makam tersebut pemilik Dewa Kematian merasa bahwa dia telah pulih seketika di bawah domain luar angkasa Qin Chen banyak. Mobilitas. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Pemilik makam kematian sangat menentukan sehingga dia benar-benar langsung membakar 3 akarnya untuk membebaskan diri dari belenggu domain luar angkasanya. Namun, bahkan jika dia bertahan seperti ini, dia akan melakukannya setengah mati tapi Qin Chen tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama bahwa penguasa makam Dewa Kematian membakar 3 akar utama, 12 formasi cahaya saber hitam legam juga meringkik dengan sangat halus. Melepaskan diri dari aura pedang niat membunuh Qin Chen yang tak ada habisnya, dan kemudian 12 jet pisau hitam guang berputar, dan menyerang Qin Chen lagi dengan niat pedang yang lebih tajam. Pada saat yang sama, pemilik makam Dewa Kematian bergegas ke tempat nenek moyang hantu naga dan yang lainnya berada. Dia tahu bahwa bahkan jika dia membakar 3 akar utama, dia paling banyak dapat menghentikannya. Jika dia mau untuk bertahan hidup, dia harus mencari perlindungan dari nenek moyang hantu naga dan yang lainnya. Leluhur hantu raksasa, hantu tua Jiuying, tunggu apa lagi? Jika Anda tidak membakar San Yuan, datang dan bergabunglah dengan saya, dan minta bantuan leluhur hantu Guilong, jika tidak, Anda akan mati jika tetap di sini. Saat terbang menuju leluhur hantu naga dan yang lainnya, guru makam Dewa Kematian meraung dengan marah pada leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying. Leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying tidak pernah berpikir bahwa guru makam Dewa Kematian masih akan memikirkan mereka ketika dia melarikan diri. Dan melihat penampilan menyedihkan dari guru makam Dewa Kematian, mereka juga langsung mengerti, dan terus terlibat dengan hantu tua Suang Mui. Keduanya harus mati. Oleh karena itu, pada saat penguasa makam Dewa Kematian meraung, keduanya juga langsung menyulut jiwa dan asal mereka, dan pada saat yang sama menyemburkan seteguk darah. Dan darah jiwa di sekujur tubuh mereka mendidih seketika. Dengan keras, keduanya bekerja sama untuk melepaskan diri dari belenggu hantu misterius dan iblis tua laut mati. Dan dengan gila-gilaan bergegas menuju pemilik makam Dewa Kematian dan hantu leluhur naga. Di langit, melihat 3 pria perkasa bergegas mencari bantuan, leluhur buaya virtual bahkan memandang leluhur hantu naga, dan berkata dengan cemas. Kakak Bolong, jika Anda melihatnya lagi, penguasa makam Dewa Kematian mungkin benar-benar mati, jangan lupakan air laut yang mati. Mata Guilong Guizu berkedip, dia akhirnya mengertakkan gigi, dan berkata dengan suara yang dalam. Lupakan ikut aku, langsung gunakan ketertiban, selamatkan Brother Deatgat dan yang lainnya, dan cobalah untuk tidak berkonflik dengan Lord dan yang lainnya. Begitu kata-kata itu jatuh, leluhur hantu naga terbang lurus ke bawah, dan master lain dari area terlarang di belakangnya juga tampak dingin ketika mereka melihat ini. Dan bergegas keluar satu persatu. Boom boom boom. Saat menjarah, Guilong Guizu dan yang lainnya melepaskan domain keteraturan mereka dalam sekejap, dan dalam sekejap, domain keteraturan yang menakutkan muncul di langit dan bumi. Seperti gunung raksasa yang tak terlihat dengan keras. Itu menghantam. Ledakan. Seberapa menakutkan adegan di mana para master dari banyak area terlarang bergabung untuk menampilkan bidang ketertiban. Jika dampak domain dari master area terbatas seperti meteorit besar yang menabrak planet, maka kombinasi dari banyak master area terbatas setara dengan kekuatan yang dilapiskan dari lusinan meteorit, kekuatan domain ini semuanya mengenai Qin dalam sekejap. Debu kekuatan ruang. Suara gemuruh dan sobek yang besar terdengar, dan kekuatan luar angkasa Qin Chen yang menembus ribuan mil langsung terkoyak memicu badai luar angkasa yang mengejutkan. Ledakan.
Seluruh area Aula Raja Hantu terguncang hebat di bawah kekuatan ini, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, seolah-olah langit dan bumi terkoyak. Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya tampak ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Mereka semua melihat tempat ini dengan ngeri dari kejauhan. Setidaknya selusin master dari area terlarang menembak bersama. Mereka bahkan belum pernah mendengar pemandangan seperti itu sebelumnya. Melihat leluhur hantu naga dan yang lainnya menjarah mereka dengan tangan mereka, Master Makam Dewa Kematian dan leluhur hantu roh raksasa merasa gembira di hati mereka. Darah jiwa mereka terbakar, dan kecepatan mereka meningkat hingga ekstrim. Selama mereka bergegas ke tempat leluhur hantu naga dan yang lainnya berada, mereka akan dapat hidup. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen dan yang lainnya berani melawan tuan dari begitu banyak area terlarang, seperti leluhur hantu naga yang kuat di tanah terbengkalai adalah musuh, dan di tanah terbengkalai ini, mereka pasti akan mati. Tuan Benming berkata bahwa jika Anda berani melakukan sesuatu, Anda membuat musuh Tuan Benming. Anda mencari kematian. Teriak Qin Chen dengan marah, dan cahaya dingin keluar dari pupilnya. Leluhur hantu naga menyapanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, kami tidak berperang melawan Anda. Kami hanya ingin menyelamatkan saudara kematian dan yang lainnya, dan tidak ingin Yang Mulia memulai pembunuhan besar-besaran dalam hal ini." Tempat terlantar. Hahaha, berapa banyak orang yang kamu selamatkan, pemilik makam Dewa Kematian? Ben Mingzu berkata, jika Ben Mingzu ingin mereka mati hari ini, mereka harus mati, tidak ada yang akan datang. Mata Qin Chen dingin. Arogansi. Nenek moyang buaya virtual berteriak dengan marah ketika mendengar kata-kata itu. Tuan lain dari area terlarang juga memiliki mata dingin, dan kata-kata Qin Chen terlalu tidak sopan kepada mereka. Bahkan Guilong Guizu sedikit tidak senang, menurut orang itu dia siapa? Bisakah dia melawan begitu banyak penguasa area terlarang dengan kekuatannya sendiri? Meskipun tuan dari area terlarang yang hadir tidak semuanya orang kuat di Forsaken Land, mereka juga merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Sombong. Mata Qin Chen dingin, kalau begitu biarkan semua orang melihat di mana kesombongan penguasa dunia bawah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin dibunuh oleh penguasa dunia bawah hari ini. Setelah suara itu jatuh, Qin Chen langsung mendesak domain luar angkasanya sendiri, dan mendengar ledakan, dan domain luar angkasa yang menakutkan langsung meresap. Awalnya, kekuatan ruang Qin Chen mencakup jarak puluhan ribu mil, dalam jangkauan yang begitu luas, kekuatan-kekuatan ruang Qin Chen secara alami akan sangat melemah. Dan Qin Chen langsung menahan kekuatan ruangnya saat ini, dan langsung membentuk domain luar angkasanya sendiri dalam radius 10.000 mil. Ledakan. Medan luar angkasa yang menakutkan terbentuk dalam sekejap, beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Hah! Domain pesanan luar angkasa. Ekspresi Wulong Guizu dan yang lainnya berubah. Hanya ketika mereka benar-benar diselimuti domain pesanan luar angkasa Qin Chen, apakah mereka tahu betapa menakutkannya domain Qin Chen? Dalam sekejap, di antara banyak area terlarang yang ada, tuan hanya merasa tubuhnya tenggelam dan bahkan bernapas menjadi sulit. Pada saat yang sama, domain yang mereka tampilkan berderak, dan hampir bergetar dan hancur di bawah domain spasial Qin Chen. Semuanya, ikuti aku untuk memobilisasi kekuatan domain dan hancurkan larangan di tempat ini. Dengan mata dingin, leluhur naga hantu berkata dengan marah. Tidak peduli seberapa kuat bidang tatanan ruang angkasa Qin Chen, selama begitu banyak dari mereka bekerja sama, mereka tetap tidak akan takut dengan blokade ruang angkasa Qin Chen. Namun, sebelum mereka bergabung, Qin Chen mencibir dan mengeluarkan beberapa kata, labirin luar angkasa. Boom! Ruang 4 dimensi langsung terlipat, dan ruang tempat Wulong Guizu dan yang lainnya berada kehampaan melonjak dengan cepat. Dalam sekejap, Wulong Guizu dan lainnya yang berdiri bersama dan saling menjaga satu sama lain terbelah dalam sekejap. Tak terhitung banyaknya ruang terpisah, di ruang itu, mereka hanya dapat merangsang kekuatan mereka sendiri, tetapi tidak dapat bersatu dengan yang lain. Apa?
Perubahan seperti itu tiba-tiba mengubah ekspresi Jilong Guizu dan yang lainnya. Terlebih lagi, mereka awalnya bergegas menuju tubuh pemilik makam Dewa Kematian, tetapi pada saat ini mereka berlarian ke segala arah dalam kehampaan ini, benar-benar tersesat dalam kehampaan ini. Dan mereka bahkan tidak dapat membedakan arah. Apa yang terjadi? Pelipatan ruang angkasa. Kita terjebak di ruang ini. Kekuatan supranatural macam apa ini? Banyak penguasa zona terlarang berteriak ketakutan. Lalu aku menyadari bahwa seharusnya aku jatuh ke dalam semacam kekuatan supernatural dan dibagi menjadi ruang terpisah. Ini bukan apa-apa, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa masing-masing dari mereka adalah orang yang kuat di alam tatanan tiga abadi. Dan mereka dapat membagi sekelompok dari mereka menjadi kekosongan independen menggunakan domain. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan satu gerakan, penguasa dari banyak area terlarang terbagi, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Ayo bertarung bersama, ayo bertarung bersama. Guilong Guizu mengubah warnanya dan meraung dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia langsung membakar sumbernya, dan pedang merah muncul di tangannya, dan segera menebas dinding kehampaan di sekitarnya. Yang lain tidak berani ceroboh, dan mereka mengaktifkan kekuatan supernatural tingkat atas mereka dengan panik, dan menyerang bagian depan dengan panik. Hanya untuk mendengar raungan yang mencengangkan terus-menerus, dan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba bergetar, samar-samar akan hancur berkeping-keping. Ini membuat Long Guizu dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika mereka tidak bisa mengguncang penghalang labirin ruang sekitarnya dengan tembakan mereka bersama-sama, maka mereka bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan supernatural macam apa itu. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa itu di luar tingkat transendensi. Titik. Melihat leluhur hantu naga dan yang lainnya yang menyerang labirin ruang mereka sendiri dengan panik, samar-samar akan menembus penghalang ruang mereka sendiri. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjebak begitu banyak penguasa di area terlarang dengan kekuatannya sendiri. Titik. Meskipun dia telah memahami kekuatan pelipatan ruang di jantung ruang, tetapi karena basis kultivasinya terlalu rendah, bagaimanapun, dia hanya menyadari sedikit. Dan orang-orang di depannya ini semuanya kuat dalam urutan 3 kali lipat. Dunia, dan labirin luar angkasa ini sendiri akan menjebak semua orang, seseorang tidak realistis. Yang Qin Chen inginkan hanyalah menjebak pihak lain sejenak, dan dengan momen ini, Qin Chen sudah cukup untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Mati. Qin Chen mengarahkan pandangannya pada pemilik makam Dewa Kematian di bawah, dan mengangkat tangannya, pedang berkarat misterius itu memicu cahaya pedang guntur yang gelap. Dan langsung menebas 12 bilah hitam legam yang menyerbu masuk, dengan ledakan ada raungan keras, dan Qin Chen langsung memblokir susunan cahaya 12 pisau yang diilhami oleh penguasa makam Dewa Kematian. Pemilik makam Dewa Kematian awalnya terkejut ketika dia melihat leluhur hantu naga dan yang lainnya. Tetapi saat berikutnya dia melihat leluhur hantu naga dan yang lainnya terjebak dalam ruang lipat yang tak terhitung jumlahnya, hatinya tiba-tiba tenggelam, dan kemudian dia melihat. Setelah Qin Chen memblokir 12 pola gelap saber Qi, dia ketakutan karena akalnya, dan tanpa sadar menembakkan tombak maut ke arah Qin Chen. Qin Chen tidak ingin membuang waktu, jadi dia berkata langsung ke leluhur hantu iblis darah di sampingnya, "Leluhur hantu iblis darah, pergi dan hentikan tombak maut itu." Mendengar kata-kata Qin Chen, leluhur hantu iblis darah gemetar, hampir tanpa jejak tanpa ragu, dia berubah menjadi lautan darah dan langsung memblokir tombak kematian yang gelap. Dengan keras lautan darah yang menjelma oleh leluhur hantu iblis darah langsung menembus jurang, dan jiwanya sangat kesakitan, tetapi dia tidak berani untuk bersantai sama sekali. Dan dengan erat menjebak tombak kematian, karena takut itu dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas Qin Chen. Dan Qin Chen, yang melepaskan tangannya, mengangkat tangannya, langsung mengorbankan puluhan busur pedang ruang guntur gelap dan menabrak pemilik makam Dewa Kematian. Dan pada saat yang sama orang-orangnya bergegas menuju pemilik makam Dewa Kematian di sejenak. Penguasa makam Dewa Kematian tampak ketakutan.
Sebelum busur gelap pedang guntur gelap tiba, pemilik makam Dewa Kematian gemetar di mana-mana. Perasaan kematian memenuhi pikirannya secara langsung. Dia tahu bahwa jika dia terkena busur pedang guntur gelap ini, dia tidak akan mati, itu juga akan terluka parah. Pada saat ini, hatinya menjadi kejam, wajahnya penuh keganasan, dan dia langsung menangkap leluhur hantu-hantu raksasa yang terbang ke arahnya, dan memblokir puluhan busur pedang guntur gelap. Tuan Makam Dewa Kematian. Kamu, leluhur hantu raksasa tidak pernah berpikir bahwa pemilik makam Dewa Kematian akan begitu ganas sehingga dia menggunakan dirinya sendiri untuk menangkis serangan Qin Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa pemilik makam Dewa Kematian ingin mereka melarikan diri, ini hanya mencoba menggunakan mereka sebagai perisai. Tuan Makam Dewa Kematian. Hantu-hantu raksasa meraung, hatinya sangat marah dan penuh kebencian, jika dia bisa berbalik, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan mengikuti penguasa makam Dewa Kematian karena keserakahan. Tapi tidak peduli betapa dia menyesalinya saat ini, itu sudah terlambat pada saat ini. Lusinan busur pedang guntur gelap yang diangkat Qin Chen datang kepadanya dengan niat membunuh yang menakutkan. Dan niat membunuh yang tajam dan menakutkan itu terpancar membuatnya merasa seperti sekarat, gemetar. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah, dan dia mengorbankan perisai pertahanan setengah lingkaran, dan pada saat yang sama membawa dinding roh raksasa. Mencoba memblokir busur pedang guntur gelap Qin Chen, dan sosoknya bahkan lebih. Saat ini, dia akan mundur dengan keras. Hanya saja begitu dia bergerak, dia merasakan semburan kelesuan, seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke dalam lubang lumpur. Ledakan. Pada saat ini, lusinan busur pedang guntur gelap yang ditebas Qin Chen telah mengenai perisai roh raksasa dan perisai pertahanannya, dan tanpa jeda. Lusinan busur pedang guntur gelap itu mengorbankannya. Harta pertahanannya hancur, dan pertahanannya objek itu rapuh seperti cangkang telur di bawah serangan Qin Chen, rentan terhadap satu pukulan. Leluhur hantu-hantu raksasa ketakutan. Sebagai tiga transenden, dia secara alami tahu bahwa dia telah jatuh ke domain luar angkasa Qin Chen. Jika dia tidak dapat melepaskan diri dari domain Qin Chen dalam sekejap, apa yang menunggunya akan menjadi jalan buntu. Dia dengan gila-gilaan membakar darah jiwanya, asal dan jiwanya, mencoba melepaskan diri dari domain luar angkasa Qin Chen. Tetapi sebelum dia bisa melepaskan diri dari belenggu domain luar angkasa Qin Chen, puluhan busur pedang petir gelap sudah membelah tubuhnya muncul di matanya. Pemandangan yang bagus. Leluhur hantu roh raksasa bergumam, benar-benar tenggelam dalam niat membunuh yang diilhami oleh Qin Chen, dan busur pedang guntur gelap yang memenuhi langit menembus tubuhnya dalam sekejap. Puff! Asal-usul yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan tubuh leluhur hantu raksasa itu langsung tertusuk oleh busur pedang guntur yang gelap, dan jiwa yang memancarkan nafas kematian meluap. Itu adalah jiwa leluhur hantu raksasa yang juga ditangkap oleh Qin busur pedang guntur gelap yang dilemparkan Chen. Dimusnahkan secara langsung, berubah menjadi abu di tempat. Ledakan. Langit dan bumi meraung, dan penguasa area terlarang dari tatanan abadi tingkat ketiga jatuh, dan seluruh tanah yang ditinggalkan bergemuruh, seolah menangis berduka. Guilong Guizu, yang mati-matian membombardir labirin spasial Qin Chen, tertegun. Setelah Wan Chen Shizun, master lain dari area terlarang jatuh, dan jatuh hampir tanpa perlawanan, tetapi mereka, master dari area terlarang, tidak dapat menghentikannya sama sekali di sini. Pada saat ini, jejak ketakutan muncul di hati semua penguasa area terlarang yang hadir. Ternyata Qin Chen mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin dia bunuh, dia tidak hanya membicarakannya dengan santai. Tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Konyol bahwa mereka masih mencoba menghentikan mereka, tetapi sekarang mereka terjebak dalam labirin luar angkasa ini, dan mereka tidak dapat membebaskan diri untuk sementara waktu. Jadi bagaimana mereka memiliki kualifikasi untuk menghentikan pihak lain?
Halo Kang Bang, Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.